Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengika Ipah. Saya dari akuntansi 7C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit manajemen keuangan. Yang pertama, ada tujuan audit. Tujuan audit terdiri dari 3. Yang pertama, menetapkan kebijakan dan strategi keuangan yang ditetapkan perusahaan. Yang kedua, menilai dokumentasi peraturan, pengawasan, dan pelaporan manajemen keuangan telah memadai sebagai elemen penting dalam kerja manajemen keuangan. Yang ketiga, menilai ekonomisasi, efisiensi, efektivitas, tata kelola keuangan perusahaan, apakah telah sesuai kebijakan keuangan yang ditetapkan. Selanjutnya, ada manfaat audit. Manfaat audit yaitu menilai kinerja suatu organisasi atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Ada 3 manfaat audit, yaitu deskripsi tentang ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas tata kelola keuangan perusahaan. Yang kedua, kekurangan-kekurangan yang masih memerlukan perbaikan dalam tata kelola keuangan perusahaan. Yang ketiga, diperolehnya umpan balik untuk pencegahan terjadinya kerugian karena kurang baiknya tata kelola keuangan. Selanjutnya, ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit terdiri dari 5. Yang pertama, ketetapan posisi organisasi manajemen keuangan dalam struktur organisasi, perusahaan, dan sumber daya manusia pada suatu organisasi departemen keuangan. Yang kedua, penetapan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada setiap fungsi keuangan. Yang ketiga, prosedur dan pedoman tata kelola keuangan di perusahaan. Yang keempat, ketetapan keputusan kebijakan keuangan yang ditetapkan perusahaan. Yang kelima, tata kelola manajemen keuangan perusahaan. Selanjutnya, pendekatan dan metodologi. Ada 3, yaitu yang pertama, pengujian terhadap kebijakan tata kelola keuangan. Yang kedua, penilaian keselarasan tujuan dan program manajemen keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, penilaian terhadap ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program manajemen keuangan. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data atau caranya. Yang pertama, review terhadap dokumen-dokumen penting. Yang kedua, wawancara terhadap beberapa personel kunci. Yang ketiga, audit di lokasi atau observasi. Selanjutnya, tujuan dan fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, mendapatkan dana yang tepat dalam jumlah yang memadai. Tujuan dari fungsi keuangan adalah untuk menilai kebutuhan dan pendapatan dana bagi perusahaan secara tepat. Yang kedua, penggunaan dana dengan tepat. Penggunaan dana secara tidak tepat menyebabkan tidak memaksimalkannya kontribusi dana yang dimiliki karena terjadi potensi manfaat yang hilang. Yang ketiga, meningkatkan profitabilitas. Perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang keempat, memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merefleksikan besarnya hak pemilik yang berbentuk dari akumulasi laba dan setoran pemiliknya kepada perusahaan. Audit organisasi manajemen keuangan. Tujuan fungsi keuangan dalam perusahaan sangat tergantung pada efektivitas organisasi manajemen keuangan. Keberhasilan seseorang chief financial officer membuat kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan. Keuangan perusahaan tergantung pada batas tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan. Audit atas keputusan investasi. Aspek penting dalam keputusan investasi jangka panjang adalah
mengalokasikan modal dalam investasi yang akan menghasilkan manfaat di masa depan. Rencana investasi mempertimbangkan resiko yang dihadapi. Manfaat masa depan penuh dengan ketidakpastian. Suatu rencana investasi seharusnya menyajikan hasil evaluasi manfaat atau pengambilan diharapkan untuk diperoleh dan juga resiko yang potensial dihadapi perusahaan. Unsur penting yang harus diperhatikan dalam keputusan investasi. Ada 4. Yang pertama, jumlah investasi bersih yang dikeluarkan. Yang kedua, potensi keuangan atau arus kas masuk bersih yang diperoleh. Yang ketiga, periode waktu investasi untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat, pemulihan modal pada akhir umur investasi. Audit atas keputusan operasi. Ketentuan operasional menyangkut penggunaan secara optimal sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memuaskan pelanggannya. Rencana bisnis yang lengkap dapat menjadi aturan dalam menjelaskan rencana operasi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Menyangkut rencana-rencana penjualan, rencana kebutuhan sumber daya. Dari semua rencana bisnis ini, lalu perusahaan membuat laporan keuangan performa yang dapat mencerminkan kinerja yang akan dicapai di masa yang akan datang. 1. Jumlah optimal aset lancar. 2 pertimbangan yang mempengaruhi penentuan jumlah aset lancar yang disediakan perusahaan. Yang pertama, tingkat output yang akan dicapai. Yang kedua, tingkat laba atau ROI yang diinginkan oleh pengguna aset lancar tersebut. Yang kedua, manajemen kas. Kas yang merupakan aset paling liquid dimiliki perusahaan yang harus dikelola dengan baik supaya mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam usaha pencapaian laba. Yang ketiga, manajemen piutang. Piutang ialah bagian dari strategi tingkat pendapatan suatu perusahaan. Syarat penjualan kredit lebih menarik daripada penjualan tunai. Yang keempat, manajemen persediaan. Suatu persediaan biasanya menjadi sumber keberhasilan perusahaan. Juga dapat menjadi sumber efisiensi jika tidak bisa dikelola dengan baik. Selanjutnya, audit atas keputusan pendanaan. Kebijakan pendanaan. Keputusan pendanaan melibatkan pemenuhan kebutuhan dana bagi perusahaan dan pemeliharaan sumber pendanaannya. Kebijakan pendanaan berkaitan dengan pemilihan sumber pendanaan yang paling ekonomis. Kebutuhan dana. Kebutuhan dana bagi suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan dana jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang kedua, kebutuhan dana jangka panjang investasi untuk pengembangan. Selanjutnya, sumber dana. Sumber dana dapat dikelompokkan menjadi 2, sesuai dengan tujuan penggunaannya. 1. Sumber dana jangka panjang. 2. Sumber dana jangka pendek. Selanjutnya, pertimbangan dalam memilih sumber dana. Ketika menentukan keputusan pendanaan, manajer harus menentukan kombinasi pendanaan atau struktur modal terbaik. Selanjutnya ada audit atas kebijakan dividen. Perusahaan seharusnya menyeimbangkan kebijakan antara membagikan dividen kepada para pemegang saham dan kebutuhan melakukan investasi untuk kebutuhan, melakukan investasi untuk pengembangan. Kebijakan dividen yang optimal adalah menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa mendatang, sehingga dapat memaksimalkan harga saham perusahaan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembagian dividen kepada pemegang saham adalah: yang pertama, tingkat likuiditas perusahaan. Cara mengukur perusahaan itu liquid atau tidak pada laporan keuangan neraca, yaitu
total aktiva lancar dengan total pasiva lancar atau utang jangka pendek. Sebuah perusahaan dapat dikatakan memiliki likuiditas yang baik apabila dapat melunasi semua utang jangka pendek dengan dana lancar yang dimiliki. Yang kedua, rencana ekspansi. Rencana ekspansi adalah sebuah rencana kegiatan yang dilakukan untuk membuat suatu hal menjadi lebih besar atau lebih meningkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.